Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada pagi hari yang penuh barokah ini untuk duduk bersama bermajelis mengumandangkan lantunan sholawat demi sholawat yang kita tujukan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka Allah menyeru, memanggil kepada mereka yang merasa punya keimanan di dalam hatinya untuk tergerak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi salah satu tanda gitu ya, kalau orang itu mau sholawat itu berarti dia adalah orang yang mengikuti perintah. Berarti dia adalah orang yang mengikuti hati nurani mengerjakan kebaikan. Kenapa? Karena kita semua itu adalah hamba-hambanya Allah yang memang kebutuhan kita kepada syafaatnya Nabi Muhammad itu besar. Kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk kita bersolawat kepadanya, maka apa wasilah yang mengantarkan kita meraih syafaat? Ternyata wasilah terbesar seorang umat untuk meraih syafaat Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kan gitu, orang nanti yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, mereka adalah orang yang paling banyak bersolawat. Mereka bukan orang yang paling banyak ibadah lainnya. Mereka bukan orang yang paling menunjukkan rajin ibadahnya di dalam bab-bab ibadah lainnya, bukan. Tapi apa bu? Paling banyak paling banyak sholawat. Ternyata kalau kita lihat ibadah sholawat itu nyenengin ya. Nyenengin apa kagak? Nyenengin. Ibadah sholawat itu nyenengin. Kita nggak sadar kalau ibadah sholawat itu mendatangkan kebahagiaan di dalam hati. Sampai bikin setiap orang yang mengerjakannya tidak pernah lelah. Fisiknya apalagi hatinya. Gitu. Yang ada orang kalau lagi lelah hatinya bersolawat hilang lelahnya. Betul apa enggak? Tapi hebatnya solawat, orang yang mengerjakannya walau duduk di majelis ilmu jarak tempuhnya jauh, tapi dia nggak pernah dikasih ngerasain letih kalau itu untuk solawat. Makanya orang untuk datang maulid berpagi-pagi ria pada rela. Betul apa kagak?
Kalau untuk maulid duduk sempit-sempitan juga pada rela. Kalau untuk maulid duduk gerah-gerahan pada rela gitu. Duduk di maulid, duduk pakai alas koran aja pada rela. Duduk di maulid walau tanpa naungan, bukan alas lagi, nggak dikasih teduhan, tapi dia untuk meraih kebaikan yang ada di dalam maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak pernah jera, dia nggak pernah kapok. Kalau ditanya kenapa sebabnya, inilah salah satu rahasia sholawat yang banyak dari kita kadang-kadang nggak sadar. Kita dibawa oleh lantunan sholawat demi sholawat, Allah turunkan ketenangan, kedamaian di dalam itu tanpa kita sadari sama sekali. Dan ternyata ibadah yang paling nikmat inilah yang justru mengantarkan kita nanti paling dekat sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang bikin kita semua ini antusias, mau duduk bersimpuh, mau duduk ramai-ramai, mau duduk walaupun dalam himpitan, sempit-sempitan, tapi semua kita abaikan tanpa kita sadari. Ternyata justru inilah nanti yang membawa kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Dari ayat ini juga kita paham kenapa maulid Nabi itu enggak punya bulan. Kalau kita kan suka bilang bulan maulid, dihitung-hitung setiap bulan maulid. Jadi bukan maulid punya bulan ya, setiap bulan punya maulid. Karena nyatanya kalau disebut dengan bulannya maulid, hakikatnya bulan maulid udah lewat, kemana tahu. Bulan Rabiul Awal, mentok-mentok Rabiul Tsani. Lah kita ada di bulan apa sekarang? Gitu. Jadi kalau ngomongin Rabiul Awal disebut dengan bulan maulid, enggak. Kalau saya balik, setiap bulan adalah bulan maulid. Kenapa? Karena kita enggak pernah mutus untuk membaca maulid. Kita enggak pernah habis untuk baca maulid. Ini juga rahasia yang terkandung dari ayat Allah, sallu alaihi wasallimu wasallimu taslima. Jadi kita ternyata disuruh sholawat, tidak ada mutus. Ini juga bagian daripada rahasia kenapa yang bulan maulid gak mutus-mutus. Kenapa ya bulan sholawat kepada Nabi gak mutus-mutus. Bulan untuk kita membaca sholawat tidak mutus-mutus, karena memang perintah bersholawat tidak putus. Jadi kita nggak kaget, kita nggak bingung, dan kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dikasih kesempatan umur bisa merasakan atmosfer dari kenikmatan bersolawat. Karena mungkin kalau kita lihat, adakah umat-umat terdahulu merasakan nikmat yang seperti ini? Tidak. Umat-umat terdahulu tidak merasakan nikmatnya mencintai nabinya seperti umat Nabi Muhammad merasakan cinta kepada nabinya. Umat-umat terdahulu mereka tidak merasakan kecintaan kepada nabinya seperti kita, yang walaupun tidak pernah jumpa tetapi di hati telah sudah ada rasa. Gitu. Kita nggak pernah jumpa sama Nabi, tapi punya rasa nggak kita sama Nabi? Kita punya rasa. Nabinya sudah tiada dari 1400 tahun yang lalu, tetapi subhanallah Allah izinkan hati ini merasakan rasa cinta kepadanya. Ini kan kalau bukan anugerah apa? Ini kalau bukan rahasia keagungan apa? Justru inilah yang menjadikan kita semua hari ini merenung bersama. Saya ini datang maulid karena undangan Sahibul Hajah, atau karena memang di hati sudah punya rasa. Keumuman kalau karena yang punya hajat itu masih sedikit, Bu.
Tapi kalau karena alasan di hati sudah punya rasa, makanya nggak peduli. Saya mau tanya sama ibu di sini, yang datang siapa yang semuanya kenal sama yang punya hajat? Pada kenal nggak sama yang punya hajat? Majelis taklim. Gitu. Kata baru kenal. Baru lihat yang mana tuh pimpinan majelis taklimnya. Oh itu Ustazah Haja Saliyah katanya dia. Nah, kalau ditanya semua pada kenal nggak sama beliau? Jadi kalau datang ke maulid karena undangan Sohibul Hajah, kan bisa terbantah di sini ya. Bukan karena Sohibul Hajah, tapi karena di hati sudah punya rasa. Rasanya enak lagi. Rasa cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itulah nikmat ini perlu sama-sama kita jaga. Ibu, Allah kasih kepada kita kenikmatan bisa duduk bermaulid, bisa duduk bersolawat, bisa menemukan orang-orang yang membuka pintu rumahnya, membuka pintu kajiannya. Untuk apa? Untuk kita para pecinta bisa singgah di sana. Apa yang perlu kita lakukan? Kita doakan orang-orang seperti beliau-beliau ini biar pada panjang umurnya, biar sehat badannya, biar diberkahi hartanya, rezekinya dan ahli keluarganya gitu ya. Semoga anak keturunannya bisa terus meneruskan jejak langkah dakwahnya. Insyaallah amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita doakan Ustazah Haja Saliyah dan segenap orang-orang yang juga berkontribusi di dalam memudahkan langkahnya orang untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, solawat inilah juga yang akan membawa kita nanti bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Di mana setiap orang yang cinta itu bawaannya pengennya dekat. Bener? Bener? Bener apa kagak? Emang ibu udah pernah ngerasain cinta? Hah? Udah pernah ngerasain cinta? Apa sih rasanya cinta? Apa sih rasanya cinta bu? Masya Allah ya. Kalau ngomongin rasanya cinta luar biasa. Rasa cinta itu luar biasa. Berjuta rasa. Ya kira-kira kita nih kan fakir ilmu ya. Kita cuma tahu rasa tuh manis gitu, asin, pahit gitu, pedas, asem. Taunya cuma begitu. Kurang lebih gitu ya. Taunya rasa cuma begitu. Yang jadi pertanyaan, kok dibilang berjuta rasa? Apa ada rasa yang kita belum tahu? Jangan-jangan ada rasa yang kita nggak tahu nih. Kalau dibilang cinta itu berjuta rasa, mungkin ada rasa-rasa yang belum kita rasa. Kita baru taunya rasa manis. Emang orang kalau lagi jatuh cinta semuanya rasanya manis. Pahit aja berubah jadi manis. Asal punya cinta. Kalau punya cinta pahit jadi manis. Iya bu, nggak berasa bu. Makan sama yang dicinta membuat kita lupa rasa pahit kehidupan, kita lupa. Asal duduk sama siapa? Makanya kan ada peribahasa gini ya. Satu sejadah itu luas banget rasanya buat dua orang yang saling mencinta. Satu sejadah terasa apa? Luas banget. Buat siapa? Buat orang yang saling tapi satu rumah besar yang luas terasa sempit untuk dua orang yang saling membenci. Betul apa kagak? Gitu.
Mau punya rumah besar, tapi kalau di hatinya punya benci, rumahnya sempit. Ketemu papasan di ruang tamu, sesek dadanya. Masuk lagi dia. Katanya nggak nyaman dadanya. Subhanallah. Kalau cinta, jangankan satu rumah, satu sejadah aja pengennya deket-deketan. Rasanya sholat berdua pengennya satu sejadah. Saking aja imam di depan, makmum di belakang gitu ya. Kalau bisa pengennya nempel terus gitu. Itu kalau punya apa? Kalau punya cinta. Ama orang yang kita cinta bener, kita bisa lupain segala hal. Bahkan kalau udah ketemu sama orang yang kita cinta, ini kita ketemu sama makanan yang pahit rasanya berubah jadi nikmat. Asal ditemenin sama yang ditemenin sama yang dicinta. Poinnya kan begitu. Indahnya Islam ini, agama ini, Allah hadirkan kita bisa dekat sama Nabi melalui jalur cinta. Bener Bu? Melalui jalur cinta. Kenapa? Karena Allah pengen ngehadirin rasa ibadah yang nikmat buat kita. Kita dikasih dulu rasa nikmatnya cinta. Karena kalau kita udah ngerasain yang namanya rasa nikmatnya cinta, kita mau disuruh ngapain aja sukarela. Kita nih karena cinta, kita mau jadi siapa aja. Karena cinta bahkan kita rela mengerjakan pekerjaan yang hina sekalipun. Soalnya apa? Karena cinta. Tapi coba kalau dibalik gak punya cinta. Pekerjaan bagus sekalipun bisa salah paham, merasa tak dihargai karena tidak punya cinta. Tersinggung mulu, ngomong salah dikit baper gitu, ngambek, kesel, marah, ini ujung-ujungnya stroke. Saya pakai mic itu aja deh. Mic ada nggak mic? Iya. Nyala nggak? Ini mati. Mati semua? Mati. Jadi apa Bu tadi? Orang kalau benci, dendam gitu kan, apalagi kesel, tersinggung, nih ujung-ujungnya stroke nih. Gara-gara apa? Itu tadi, hati jauh dari cinta. Tapi kalau orang dasar hatinya punya cinta, dasar hatinya punya kasih sayang, dasar hatinya luas dengan rahmat, percaya Bu, yang begini-begini nih jauh dari kata penyakit. Bahkan tubuhnya sehat jasmani rohaninya. Gitu. Punya apa? Punya cinta. Makanya modalnya agama kita dari awal dikasih sama Allah cinta. Cinta dulu. Di balik cinta membuat kita mudah untuk berkorban. Mudah untuk meninggalkan sesuatu yang kita sukai dan kita cintai. Allah nggak cuma memerintahkan kita perintah, tetapi di balik perintah Allah berikan kita rasa. Ada yang rasanya cinta, ada yang rasanya benci. Beruntung mereka yang bisa merasakan cinta, karena dari cinta dia jadi bisa meneladani banyak hal kebaikan dari Nabi. Tapi mereka yang di hatinya jauh dari kata cinta, maaf, lihat aja ibadahnya sesuka hati, mengerjakan ketaatannya sesuka hati. Ini yang begini-begini sampai tua ngerasa dirinya paling benar sendiri. Ini yang begini mau diceritain tentang Nabi 1.000.000 kali kagak akan pengaruh masuk ke dalam hatinya, enggak.
Kenapa? Karena memang Allah yang cabut langsung rasa cinta dalam hatinya. Kenapa Bu para sahabat itu bisa berjuang di tengah medan peperangan? Mereka ditebas tangannya, mereka ditusuk tubuhnya, tapi mereka nggak ngerasain rasa sakitnya. Bu coba pikirin deh. Kok bisa ya? Seperti Habib bin Arad itu disiksa sama majikannya Bu. Pakai apa Bu? Pakai besi panas. Diletakkan di atas ubun-ubun kepalanya. Kapok nggak? Gak kapok. Abis ditaruh di ubun-ubun kepala segitu panas. Badannya, punggungnya dikulitin. Ibaratnya kulitnya diluluhin itu semuanya. Gak kapok-kapok. Kita kan bingung. Emangnya kena besi panas gak sakit? Sakit. Ibu kena cipratan minyak panas aja sakit. Gitu. Ngerasain rasa sakit. Tangan kegores pisau. Sakit. Kalau udah satu tangan kita kena pisau, kita kasih salah apa? Hansaplas. Tangan kita balut ya. Kita lukanya kita balut, tuh nggak bisa kepake tuh. Bisa dipakai lagi. Kok bisa sahabat Nabi ditusuk bertubi-tubi, tapi mereka nggak ngerasain sakit? Ibu bisa kebayang nggak? Ini kalau mau disebut kekuatan cinta. Kenapa dikasih rasa cinta? Biar kita mau untuk merasakan derita. Kuat untuk menderita. Nih, jadi yang mau jatuh cinta siap menderita. Kenapa dibilang siap menderita? Kita yang lihat dia menderita, dia yang mencintai gak bakal ngerasa derita. Gak bakal ngerasain penderitaan. Kenapa? Dia bahagia. Tuh lihat betapa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita contoh para sahabat. Mereka yang rela berjuang walaupun tidak wafat di tengah medan perang, tapi hidupnya setiap hari menanti kematian. Coba bayangin. Siapa yang pengen menunggu kematian? Ada gak dari kita yang nunggu kematian? Ada yang lagi nungguin? Kira-kira Israel datang gak hari ini gitu? Gak berani kan gitu? Gak berani. Kita gak berani. Tapi kita harus paham Bu. Kita gak berani nungguin Israel datang karena kita gak demen sama kematian. Karena bagi kita kematian itu memutus kesenangan. Kematian itu membuat kita terpisah dari orang-orang yang kita sayang. Tapi Allah tanamkan kecintaan di hati para sahabat dan orang-orang soleh. Cintanya gak nanggung, cintanya sama Nabi. Makanya mereka setiap hari kalau tidak wafat di tengah medan perang, hidupnya menanti kematian. Kapan wafat? Sampai didatangkan kisah yang seorang namanya Bilal bin Rabah, muadzin Rasulillah. Adzannya Rasul ya. Bagaimana tuh hidupnya pada saat Nabi wafat? Menderita kan? Dia begitu cinta sama Nabi, tahu-tahu Nabi wafat. Habis dari situ pensiun kagak mau adzan. Waktu ditanya, lah kan adzan Nabi-Nabi. Oh nggak bisa. Karena dulu tiap kali saya adzan, yang saya lihat muka Nabi. Dia bilang kayaknya saya nggak bisa nih hidup di Madinah. Karena tiap kali saya jalan, saya selalu terkenang akan kenangan-kenangan bersama dengan Nabi. Kan emang kalau orang udah cinta begitu ya Bu? Diinget-inget dulu saya pernah makan sama dia nih di sini. Dulu saya pernah jajan nih di sini gitu. Dulu pernah jalan-jalan nih kan dulu.
Dulu, sekarang mah udah kagak. Dulu punya kenangan enak. Bilal bin Rabah, Nabi meninggal nggak mau tinggal di Madinah, nggak. Kata ngapain tinggal di Madinah? Kenapa soalnya? Tinggal di Madinah ngingetin saya sama Nabi terus. Pergi dia kemana? Pergi ke Ethiopia, ke Habasyah. Mau ngapain? Mau mengasingkan diri. Tidak mau dia ada di situ karena selalu terbayang-bayang Nabi. Tapi emang dasar orang kalau cinta sama Nabi, cintanya nggak pernah bertepuk sebelah. Nabi itu selalu peka dengan orang yang cinta. Ya iyalah, kita aja yang masih minim cinta dicinta. Apalagi yang memang di hati punya cinta, pasti Nabi jauh lebih cinta. Nah ini Bilal bin Rabah pergi dari Madinah karena merasa tidak sanggup hidup di Madinah. Gitu. Jangankan manusia. Nabi punya binatang saja yang namanya Ya'fur, itu saking frustasinya Nabi wafat itu gak sadar jalan linglung masuk ke dalam sumur. Itu tunggangan Nabi namanya Ya'fur. Gak kuat hidup gak ada Nabi, gak kuat. Sampai ada sahabat begitu dengar berita Nabi wafat ngangkat tangan, ya Allah, kalau berita kematian Nabi itu benar, tolong cabut penglihatanku hari ini, karena kalau Nabi tidak ada maka tidak ada lagi yang indah untuk dilihat di muka bumi ini. Buta. Dikabulin sama Allah. Dia nggak mau lagi lihat dunia. Kenapa? Dunia nggak ada yang indah selain Nabi Muhammad. Ini punya apa? Punya cinta, Bu, punya cinta. Bilal bin Rabah mau menjemput kematian, ajalnya dekat. Sakaratul maut dirasa, istrinya menangis di sampingnya, tapi jawabannya apa? Wa karbah, wa karbah. Aduh Bilal, sedih sekali aku melihatmu. Sayyidina Bilal bin Rabah dengan tegasnya berkata, jangan katakan sedih, ucap kalau kau bahagia karena Bilal besok berjumpa dengan yang dia cinta. Ini kata-kata pecinta ini. Orang yang punya cinta. Maka kita tolak ukur sama diri kita hari ini, Bu. Mereka sudah merasakan rasa cinta di level ditusuk gak berasa. Mereka sudah merasakan rasa cinta di level tangan dipotong gak berasa. Mereka merasakan cinta pada level dikenakan dengan besi panas tidak terasa. Kita level cinta yang mana? Kan gitu. Makanya dibilang jatuh cinta berjuta rasa. Rasa kita yang mana? Kalau bicara hari ini levelnya level berapa? Rasa apa yang masih kita rasa? Contoh, disuruh ngerjain sunnah. Kan gitu. Sunnah qobliyah. Sunnah duha. Bagus apa kagak itu? Bagus. Pertanyaannya, yang udah ngerjain berapa? Kan gitu. Yang udah ngerjain berapa? Kok bisa ada orang ngerjain duha tapi dia ngerasa ribet? Ngerasa ruwet? Enggak sempet. Jawabannya sederhana. Bu, apa Bu yang bikin ruwet? Apa Bu yang bikin gak sempet? Apa yang bikin mereka sulit? Karena level cintanya lemah. Baru disuruh duha, lemah. Kagak kuat itu. Disuruh apa? Disuruh ngerjain duha aja. Lah kalau duha aja kelewat, apalagi tahajud? Kan gitu. Nah, kalau duha aja kelewat apalagi tahajud. Coba bayangin. Kita baru nyadar kenapa ngikutin ajaran itu terasa sulit. Karena level lemah kita punya level cinta yang masih lemah. Itu kan gitu. Kita punya level cinta masih lemah. Makanya disuruh ngikutin sunnah. Ntar sok. Besok. Ntar
Insya Allah mentok nih. Insya Allah. Udah ingetin Bu, dibilang jaga hati. Insya Allah. Kan gitu. Bu maafin. Tarsok. Belum bisa kalau sekarang mah. Bu ikhlasin. Belum bisa kalau sekarang mah. Tahu deh nanti. Kan gitu. Pantes kita ngerjain kebaikan itu ada beratnya. Ternyata yang bikin berat lemah level cintanya. Karena kalau orang sudah punya level cinta yang meningkat, apalah artinya berbuat taat, semua akan terasa dengan ringan dan mudah dia kerjakan. Makanya itu sahabat Nabi mau disuruh jalan kaki dari rumahnya 2 jam pulang pergi untuk sholat. Sholat apa? Sholat wajib 5 waktu. Nggak protes. Sahabat Nabi ngerasain hidupnya pas-pasan gitu. Pas-pasan. Entar makan, entar enggak. Gimana Bu? Sanggup. Bilal bin Rabah hidup sama Nabi, dia tahu susahnya. Abu Hurairah hidup sama Nabi, dia tahu laparnya. Semua sahabat, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, emang tinggal sama Nabi, hidup sama Nabi, sezaman sama Nabi, kagak tahu penderitaannya, tahu. Tapi yang jadi pertanyaan, kok bisa, kok kuat? Level cintanya sudah tinggi. Jadi kita semua belajar. Pengen apa? Katanya pengen di surga sama Nabi. Itu kan cita-cita kita ya? Iya, makanya Nabi ngasih 1 syarat. Ini jadi pegangan kita semua. Apa kata Nabi? Level cinta kian meningkat dengan tanda sunnah yang semakin hari semakin kita kerjakan. Makanya bunyi hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia telah punya tanda cinta kepadaku. Jadi ibu kalau mau lihat tanda cinta ibu, ibu lihat keadaan ibu sama sunnah. Kalau udah bisa ngerjain sunnah, namanya ibu sudah punya cinta. Tapi kalau sama yang wajib aja masih terbengkalai, jangan harap ngaku cinta. Jangan harap, itu namanya pendusta. Bohong. Kenapa? Yang wajib aja sama dia diabain. Cinta itu sukarela. Yang namanya sukarela, rela mengerjakan sesuatu dari batas wajibnya. Itu cinta. Disuruhnya 5 waktu. Kok ditambahin sama dia. Apa? Sukarela. Karena sunnah itu sukarela. Karena yang mengerjakan sunnah dapat pahala, tidak berdosa. Pilihannya ada di tangan kita. Benar nggak kita cinta? Benar nggak kita punya rasa? Selevel apa kita punya rasa? Seberapa tinggi levelnya tergantung di mana kita dengan sunnah. Maka Nabi bilang, man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bu, jadi kalau bicara sholawat itu adalah yang bikin energi cinta itu kian meningkat. Karena di apa? Dibuat terus ada listriknya. Lampu ya Bu, wattnya beda-beda apa kagak? Ada yang 20 watt, ada yang 30, ada yang 40, ada yang sampai 50, terus naik. Ini wattnya. Tapi yang ngebangkitin itu lampu biar nyala tergantung listriknya. Betul apa enggak? Sholawat itu listrik bagi cinta. Tapi kalau kamu tanya watt kamu berapa, tergantung pada sunnah. Sunnah ibu di mana?
Qobliyah ba'diyahnya gimana? Atau tahajudnya gimana? Atau mengerjakan sunnah-sunnah ringan lainnya bagaimana? Coba makan udah betul-betul belum? Ngejauhin tangan kiri. Coba makan udah betul-betul belum? Cuman tangan kanan yang dipakai. Coba perhatiin, minum udah benar-benar belum? Yang dipegang tangan kanan aja. Itu kan jadi tolak ukur. Karena itu menentukan kadar level cintamu. Minum masih berdiri apa duduk? Ibu gak usah jawab. Ibu gak usah jawab. Ibu pikir aja sendiri. Ibu kira-kira mau minum posisinya duduk apa berdiri? Kan harusnya duduk. Pernah gak sesekali minum berdiri? Pernah kan? Iya pernah. Kita mendingan ngaku. Karena satu kali minum berdiri lah, kalau pas lagi minum berdiri kan gitu, nyadarin berarti tolak ukur sunnah kita sejauh mana. Karena orang kalau yang namanya cinta bakal dibela-belain apapun yang terjadi, minumnya duduk. Itu demi apa? Demi cinta. Karena deminya kita ini cuman menjalankan sunnah, Bu. Adapun mereka para sahabat sudah bukan lagi di level sunnah, karena mereka adalah orang yang berlomba-lomba paling mengikuti jejak Nabi. Maka dari itu, yuk bangkitin listrik cinta ini terus dengan sholawat. Tapi naikin level wattnya. Mau pakai apa, Bu? Sunnah. Ibu hadir kajian. Ibu duduk di pengajian. Ibu pulang bawa apa? Bawa cinta? Kan cintanya udah ada tadi. Rasanya udah ada tadi. Terus pulangnya bawa apa? Pulangnya bawa sunnah. Pulangnya bawa syariat. Pulangnya tingkatin kita punya apa? Punya meneladani akhlak. Sejauh mana kita? Karena ini yang bakal bawa kita menuju jalan selamat. Apa kata Nabi? Siapa yang cinta, dia yang layak bersama dengan saya. Di mana? Di surga. Siapa tadi yang bilang mau masuk surga bareng sama Nabi Muhammad? Yang mau surga dengan Nabi Muhammad berarti PR-nya menghidupkan sunnah. Kita ayo belajar dari sekarang. Kadang suka miris, duduknya di maulid Nabi, listriknya lagi dinyalain, tapi ternyata wattnya cuma 10. Kenapa wattnya 10? Lah minumnya pakai tangan kiri. Banyak banget itu saya temuin, Bu. Minum pakai tangan kiri. Cinta sama Nabi, listrik lagi dinyalain, sayang wattnya kecil. Orang wattnya kecil pantas hidupnya remeng-remeng. Ya, jadi kalau ada yang ngerasa hidupnya remeng-remeng, pasti wattnya kecil. Ya, jadi kalau mau naikin wattnya, ayo kerjain sunnah. Insya Allah yang ngerjain sunnah, hidupnya semakin hari kian bermakna. Kenapa? Berarti dia semakin mendekat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan sampai, Bu, kita kalah dengan orang yang sudah berjuang dengan jiwa raga, dengan harta. Mereka rela tertebas tangannya, mereka rela tersakiti tubuhnya, mereka rela ditusuk dengan bertubi-tubi benda tumpul ke tubuhnya, tapi kita nggak ngerasain itu semua. Nggak ada tangan yang ditebas, nggak ada kepala yang tertebas, nggak ada tubuh kita yang tertusuk benda tumpul. Yang ada cuman apa? Yang ada cuman apa kita PR-nya? Menebas hawa nafsu diri kita sendiri. Ingat pesannya, inna akramakum indallahi. Yuk, yang dikejar jadi orang takwa.
Belajar untuk jadi orang mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, insya Allah mudah-mudahan salawat yang kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi semakin kuatnya listrik cinta di dalam hati kita. Tetapi kita semua belajar untuk semakin meningkatkan level cinta kita dengan mengerjakan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bu, yang udah cinta makin cinta, yang udah ngerjain sunnah makin tinggi level cintanya. Insya Allah yang belum cinta biar cinta sama nabinya. Yang belum punya belum punya lampu cintanya, mudah-mudahan segera menyala lampu cintanya untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, kalau kita di dunia banyak butuh pertolongan, apalah lagi kita di akhirat, kemana lagi kita harus meminta pertolongan? Kalau bukan kepada Allah dan Rasulnya, kemana lagi kita mau pergi meminta pertolongannya? Insya Allah yang di dunia sering datang ke maulid, di akhirat dikasih jalan cepat minta syafaat Nabi. Yang di dunianya sering datang kajian, mudah-mudahan paling cepat dapat akses jalan lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Yang paling sering hadir di dalam ilmu kebaikan, mudah-mudahan insya Allah Allah ringankan hisabnya sehingga masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, rasakan di dalam hati kami rasa cinta yang berlimpah ruah, tiada kebencian di dalamnya. Ampunkan dosa-dosa kami semua, dosa kedua orang tua, dosa orang yang kami cintai, dosa orang yang kami sayangi. Allahumma ya Allah, pandang hati kami semua, lihat betapa kami memiliki rasa kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya Allah, jangan kau ambil rasa dalam hati kami ini, jangan kau ambil cinta di dalam hati kami ini. Wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rab, dengannya kau hidupkan kami, ya Rab, dengannya wafatkan kami, ya Rab, dengannya kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami, tutupi segala kekurangan kami, kabulkan semua harapan-harapan kami. Allahumma ya Allah, jika ajal datang menjemput, jangan kau ambil nyawa ini kecuali kami telah menjadi pengikut setia Nabi, pengikut setia Nabi, pengikut setia Nabi ya Rabb. Allahumma ya Allah, jika kau ingin ambil nyawa kami ini, maka ambil nyawa kami dalam keadaan kau ridha ya Allah, dalam keadaan Rasul ridha ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang punya masalah, di antara kami ada yang sedang tertimpa musibah, di antara kami ada yang sedang terlilit hutang piutangnya. Maka ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad, mudahkan setiap urusannya, ringankan musibahnya, angkat semua sulitnya. Ya Allah, lunasi hutang piutangnya. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang rumah tangganya sedang bermasalah. Maka ya Rabb, dengan wasilah Nabi Muhammad, tuntun bimbing rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, di antara kami ada yang anak-anaknya bermasalah. Maka ya Rabb, tuntun anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang menghafal dari firman-Mu, yang menghafal dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang punya orang tua yang telah berpulang ke rahmat-Mu, ampuni dosa-dosanya, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Orang tua yang masih ada ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan kebahagiaan di dalam hatinya, jadikan kami anak-anak yang membahagiakan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kau titipkan kami iman, maka jaga iman sampai akhir hayat kami ya Allah.
Allah. Kau titipkan kami Islam, maka jaga Islam kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kau berikan kami Nabi Muhammad, maka jangan kau ambil Nabi dari hati kami ya Allah. Jangan ambil Nabi dari hati kami ya Allah. Jangan ambil Nabi dari hati kami ya Allah. Tetap hadirkan Nabi di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Allah. Tuntun kami menjadi orang yang meneladani Nabi Muhammad. Tuntun kami menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad. Tuntun kami menjadi orang yang besok berada di barisan Nabi Muhammad. Tuntun kami menjadi orang yang meminum telaga Nabi Muhammad. Tuntun kami menjadi orang yang masuk surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.